Shalom. Bapak Ibu Guru yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini kita akan kembali melaksanakan diskusi menyusun rencana upaya peningkatan layanan pendidikan bersama warga sekolah SD Immanuel Palu yang kedua. Dan pada saat ini kita bersama dengan pemateri kita, yaitu Bapak Victor Everhard Sadewa SPD MPD. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk mengefisienkan waktu, kita akan membuka terlebih dahulu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Hasna dengan prokasi dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Berpujilah Engkau Bapa Kekal dalam kerajaan. Yang telah membuka kegiatan ini dalam doa, dan pada saat ini kita akan masuk dalam inti acara, inti diskusi kita, dan kepada Bapak Victor dengan terima kasih dipersilakan. Bismillah, selaku pembawa acara yang telah memandu kegiatan kita pada hari ini, pada Ibu Rasna juga selaku co-fasilitator dalam kegiatan diskusi kita yang telah memimpin doa pembukaan. Baik teman-teman, kegiatan ini merupakan aksi nyata yang kedua, sambungan dari aksi nyata yang pertama, di mana kita pada pertemuan lalu bersama dengan pengawas telah bersama-sama kita merumuskan hal-hal yang menjadi kendala-kendala apa saja terkait rapor pendidikan kita pada tahun 2024. Dan hari ini kita bertemu lagi di tempat ini, kita akan bersama-sama untuk menyusun rencana upaya peningkatan layanan pendidikan bersama warga sekolah di SD Immanuel Palu. Tujuan kegiatan ini, teman-teman, ada 4. Jadi yang pertama, kita itu akan menyusun perencanaan pembelajaran. Itu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Yang ketiga, kita akan menyusun perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir, kita akan menyusun yang dari ketiganya ini kita akan masukkan di dalam RKT dan ARKAS. Teman-teman sekalian, urutan pelaksanaan diskusi yang pertama pembukaan yang sudah disampaikan oleh Miss Ella, kemudian pembacaan doa, sesi 3 membuat kesepakatan diskusi, sesi 4 ice breaking, dan sesi 5 sampai 9 sesi refleksi peserta dan penutup. Demikianlah beberapa sesi yang akan kita ikuti. Sekarang kita masuk di dalam yang ketiga, yaitu membuat kesepakatan diskusi. Silakan, ada yang mau memberikan saran apa kesepakatan kita selama diskusi? Apalagi? Tidak ribut. Kerjasama. Ada lagi? Kalau mau bertanya, angkat tangan. Bagus. Kalau mau bertanya, apa yang sudah kita sampaikan tadi harap menjadi kesepakatan kita semua. Kita masuk sekarang ke sesi yang keempat, yaitu ice breaking. Nanti ini sudah duduk berapa fase? Sudah. Fase A, angkat tangan. Dia tidak duduk. Berarti tidak duduk per fase. Maksud saya kesepakatan dekat. Masing-masing orang sampai terakhir menyambungnya menjadi satu kalimat yang utuh dan benar. Kata yang akan saya berikan berikut ini: Guru, pahlawan, tanpa tanda jasa, dan rajin mengajar. Tepuk tangan kita kasih wow untuk fase A. Kasih W, kasih O, kasih W. Wah, keren. Terima kasih. Silakan duduk bagus ya. Oke. Bagus B. Katanya adalah Indonesia ya. Pikirkan memang Indonesia. Banyak sekali. Indonesia ya, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi. Oke, terakhir
terakhir katanya adalah buku. Siap-siap ya. Katanya adalah buku. 1, 2, 3. Buku pelajaran yang sangat diminati oleh siswa. Oke, buku. Kita masuk di sesi yang kelima. Di sesi kelima ini akan ada pemaparan terkait perencanaan sekolah dalam menyusun rencana peningkatan layanan sekolah dan mengimplementasikan perencanaan-perencanaan itu untuk meningkatkan layanan sekolah. Saya mau tanya dulu, masih ingat kemarin sekolah yang kita cita-citakan apa saja? Apa yang pertama? Pembelajaran yang berpusat pada murid, pada siswa. Yang kedua, gurunya bagaimana? Ya, gurunya menyenangkan. Kemudian dia suka apa? Gemar belajar dan berbagi dan berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Dan yang terakhir, kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Ini adalah ciri-ciri sekolah yang kita cita-citakan. Baik teman-teman, setelah ini kita akan menyusun rencana peningkatan layanan pendidikan. Jadi itu yang pertama adalah kita akan menyusun pada pengorganisasian pembelajaran. Seorang guru dia harus tahu ada 3 kegiatan pembelajaran. Apa saja? Intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi harus ditahu ya. Kalau intra itu apa? Pelajaran yang wajib ya, yang wajib dilaksanakan di kokurikuler yaitu iya B5. Kalau yaitu ya ini adalah dilakukan di luar jam belajar di bawah bimbingan pengawasan serta perencanaan pembelajaran. Yang kedua kita akan yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya sekolah. Ini berkaitan dengan anggaran. Oke. Berdasarkan rapor pendidikan kemarin, ini kita yang kurang teman-teman. Ada bagian literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Saya mau tanya berkaitan dengan ini kualitas pembelajaran. Teman-teman di kelas itu metode pembelajarannya seperti apa? Coba ada yang bisa berbagi selama ini bagaimana yang dia lakukan di kelas supaya memancing pembelajaran itu bisa menarik, menyenangkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan di kelas, yaitu pembelajaran dengan metode kooperatif, di mana dibentuk di dalam sebuah kelompok kecil. Misalkan dalam satu kelas terdiri dari 5 kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu akan kita berikan sebuah masalah yang akan nantinya mereka menggali lebih dalam apa yang akan mereka pahami, sehingga dari hasil tersebut akan memperoleh sesuatu yang bisa mereka presentasikan di depan kelompok lain dan bisa memberikan hasil dari masalah yang diberikan. Terima kasih. Demikian. Berarti Ibu Yuli menggunakan metode diskusi tadi ya, diskusi kelompok kooperatif yang diangkat sebuah masalah ya. Oke, kita kasih wow dulu buat Ibu Yuli dari fase B. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, terima kasih. Dari fase A dan C silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk saya pribadi di kelas saya menggunakan metode think, pair, and share, di mana saya juga menggunakan beberapa media pembelajaran. Contoh kecilnya itu menggunakan
Infokus dan Word Wall. Jadi anak-anak saya minta untuk literasinya mereka gunakan di mana mereka akan menyusun sebuah kalimat, Pak. Dan kalimat itu dibentuk dalam acak, tapi dalam bentuk diskusi. Jadi dibuat kelompok kecil terlebih dahulu. Nanti siapa yang lebih dahulu itu yang mengangkat tangan. Jadi dia dibuat sedikit kompetitif begitu dan menyenangkan. Di dalamnya ada permainan supaya anak-anak lebih semangat belajar gitu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih kepada Miss Ella dari fase B yang sudah membagi pengalamannya terkait pembelajaran di kelas menggunakan aplikasi Word Wall ya, Word Wall, di mana anak-anak itu saling berkompetensi bersaing untuk mengisi tugas yang diberikan oleh Miss Ella. Terima kasih Miss Ella. Ada lagi dari fase C. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami mau berbagi sedikit bagaimana metode pembelajaran yang mungkin secara umum juga guru-guru pernah melakukannya di dalam kelas. Kami pakai metode berbasis pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Jadi dengan memanfaatkan biasanya salah satu contohnya adalah bentuk kuis, pakai kuisis. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, pengalaman dari saya sendiri dalam proses pembelajaran, yang metode saya gunakan itu adalah metode diskusi secara kelompok. Contohnya pada mata pelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran saya tidak langsung menjelaskan materi yang saya berikan, tetapi saya kembalikan kepada anak-anak. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan pada Pak Yosaf yang sudah membagi pengalamannya terkait pembelajaran di kelas menggunakan tadi alat-alat peraga. Jadi saya akan membagikan ada masing-masing fase satu karton dan nanti teman-teman akan berdiskusi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu menyusun perencanaan pembelajaran. Apa yang kiat-kiat yang teman-teman lakukan supaya perencanaan pembelajaran kita bisa meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua itu akan menyusun perencanaan untuk kompetensi PTK, baik guru dan tenaga kependidikan. Apa yang dilakukan supaya kompetensi kita sebagai guru itu bisa meningkat. Dan yang ketiga, dia akan menyusun perencanaan sarana prasarana di sekolah. Apa yang akan dilakukan supaya sarana tentukan siapa yang menulis. Ini fase ini perencanaan pembelajaran fase A ya. Hal-hal apa saja yang harus dilengkapi supaya sekolah kita itu menjadi sekolah yang dicita-citakan. Ulangi, fase A kelas 1 dan 2 itu menyusun rencana pembelajaran. Apa-apa saja yang dilakukan supaya pembelajaran kita bisa meningkat. Kemudian fase B itu menyusun peningkatan kompetensi PTK. Kelas fase B kelas 3 itu menyusun perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Apa yang mau dilengkapi? Iya, sarana dan prasarana sekolah. Kolaborasi. Ya, masing-masing memberikan pendapatnya dan nanti ada yang untuk juru tulis merangkum masukan-masukan saran dari tiap-tiap kelompok. Jadi siapa? Oh sudah lagi. Gunting batu kertas. Baik, terima kasih. Kami dari fase A tentang menyusun rencana pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas guru melalui kegiatan seperti webinar, pelatihan empirik. Itu akan
kita akan mendapatkan banyak ilmu dari sana. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, menggunakan metode pengajaran yang beragam. Di sini metode pengajaran itu sangat banyak. Jadi kita sebagai guru memilih metode mana yang pas dengan kondisi kelas kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan fasilitas pembelajaran seperti alat peraga, infokus, laptop. Kita harus menggunakan semua itu untuk mendukung kualitas pembelajaran ini meningkat. Terlebih anak-anak akan merasa senang saat dalam pembelajaran dan mereka tidak merasa bosan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Fase C. Di sini kami Fase C menyusun perencanaan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, kemudian yang pertama dari prasarana ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan, seperti yang pertama ruang serbaguna, di mana ini bisa dipakai untuk ibadah atau kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian meja, kursi, lemari, rak guru untuk di kelas-kelas masing-masing, toilet siswa yang mungkin perlu diperbanyak atau diperbaiki lagi, kemudian ruang ramah anak. Nah, ruang ramah anak ini bisa dipakai untuk tempat seperti konseling ataupun ruang untuk membimbing anak-anak yang mungkin ada kasus atau segala sebagainya. Nah, kemudian ruang laboratorium komputer dan ruang musik, di mana ini ruang musik untuk menunjang pelaksanaan ekstrakurikuler seperti gitar ataupun pianika atau paduan suara. Kemudian bagian sarana yang perlu ditingkatkan atau ditambah seperti alat peraga, di mana ini untuk di setiap kelas, terlebih khusus di kelas tinggi, ini alat peraga sangat digunakan dalam seperti pelajaran matematika ataupun IPAS. Baik, terakhir fase B ya. Fase B dalam peningkatan kompetensi PTK mengikuti pelatihan. Seperti yang kita ikuti 2 bulan kemarin, ada beberapa kegiatan untuk beberapa fase, kemudian juga ada kegiatan pelatihan Chromebook. Itu sangat bagus untuk meningkatkan IT kita sebagai guru pendidik. Kemudian ada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas yang kami maksud di sini yaitu kita melihat kebutuhan anak di kelas sesuai dengan kemampuan. Kemudian kita mengikuti PPG. Terima kasih banyak karena program tahun ini banyak yang mengikuti PPG. Kemudian dengan mengikuti PPG kita dapat meningkatkan mutu dan profesionalisme kita sebagai pendidik agar kita mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta didik kita di kelas. Yang berikut yang terakhir, mengimplementasikan pendekatan pengajar yang inovatif. Yang kami maksudkan inovatif di sini yaitu kita memanfaatkan teknologi yang ada. Terima kasih. Oke, kita kasih dulu. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Iya. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan perwakilan dari masing-masing kelompok yang telah memberikan saran-saran hasil diskusi terkait pengembangan perencanaan pembelajaran, kemudian untuk perencanaan guru, bagaimana meningkatkan kompetensi guru, dan yang fase C tadi bagaimana kita mengembangkan sarana prasarana. Sekarang kita akan mendengarkan dari Ibu Hasna yang akan juga berperan sebagai co-fasilitator kita pada kegiatan ini. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya sebagai fasilitator pada saat ini. Ya, tentu saja
sarana prasarana di sekolah ini. Jika sarana dan prasarana lengkap, tentu saja pendidikan itu atau pembelajaran di sini akan tercapai. Kemudian kompetensi guru, ya kompetensi guru itu perlu sekali. Ya, jadi bagaimana guru-guru itu bisa ya berinovasi, bisa mau belajar, mencari dan jangan malas. Jadi memang karena perkembangan saat ini begitu luar biasa. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikuti perkembangan itu, maka kita akan ketinggalan. Karena itu guru-guru harus tetap semangat mencari informasi, mencari referensi, ya, penunjang pembelajaran seperti Perencanaan pembelajaran. Yang kedua, ya, penyusunan perencanaan kompetensi guru. Dan yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana. Ketiga hal ini akan kita masukkan ke sesi yang terakhir, yaitu kita masukkan di dalam RKS kita ya, RKT dan RKS. Teman-teman sekalian, terima kasih karena telah memberikan saran masukan dalam diskusi terkait perencanaan pembelajaran dan peningkatan kompetensi GTK, dan yang terakhir adalah perencanaan untuk sarana prasarana. Sekarang ketiga hal ini kita akan masukkan di dalam pengerjaan RKS dan RKT, rencana kerja tahunan SD Manuel Palu. Ini kita akan sama-sama berdiskusi lagi teman-teman. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih karena kita sudah melaksanakan diskusi hari ini yang cukup panjang. Dari awal tadi, pertengahan sampai akhir ini kita boleh laksanakan. Jadi secara garis besar saya akan merefleksikan yang pertama, kegiatan diskusi ini bertujuan untuk apa pertama tadi? Perencanaan pembelajaran SD Manuel Palu. Kemudian yang kedua, bagaimana peningkatan kompetensi PTK, ya, bagaimana seorang tenaga pendidik itu bisa memiliki kompetensi yang baik dan bisa meningkat. Dan yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana sekolah, di mana ketiga hal ini tadi bersama-sama kita sudah masukkan di dalam perencanaan RKT dan Arkas SD Manuel Palu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua, kepada Ibu Co-Fasilitator yang sudah mendampingi saya, kepada semua guru dan tenaga pendidikan dari fase A, B, dan C yang sudah bersama-sama berdiskusi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini akan membawa berkat untuk peningkatan pembelajaran di SD Manuel Palu. Dan akhirnya saya mengucapkan Shalom.